dan jemaat yang berkenan hadir ke Bapak Malua kegiatan retreat, Bapak Ketua Komisi Remaja dan Pemuda, Semanagi dan Satuama, oleh Bapak BPMJ, Pepura Majelis, dan Pepura Satuama, Ratali Kusema Komisi Remaja dan Pemuda, Sinaurau Pulau Bazimalko Andre. Tasunolo walangi batanda sahagolo pa ibu ada dunia bakada Malko Andre. Pola tarugi lokasi dengan luar biasa. Dan aku dah ada izo anggota ya kita, irege memusuh ada. Irang talipusa ira satuama yang masih bakazoaya ita ya superiso. Da tahun ogo da saya dania baba merego pepura yang acara Andre. Mau makaita si pertama dan tapalua ibadah basi mana gidania so games moroi ba ni palua da panitia. Data dukung lalahaluwa Andre yaita Komisi Remaja dan Pemuda. Meda eno program zino dapat menutunaisi bara ziho gabawa para dan bazimalko Andre tola te palua iya berwa umasi lobalani. Andre berzimana data hogo posisi da sama sana yang ita. Baik sabu-sabua ita misa sabua laguda dan poyana na salua ya data roroga ba aurida irege dania tola te asibai siritri ade mangabuli ita ban moda sama sana ya ita si mana irege da ba pembukaan di pae mama ba tera andro maandro ba bolododo pupulio ba ita be ku sohagal ya hobu. Terima kasih kata Hello, so kita tani tegu rumah bahwa kata sambutan bahwa mulai kegiatan yang dilaksanakan oleh remaja dan pemuda di KP Jemaat Pabaliwa. Pertama-tama ni pertemuan Bapak Pendeta Jemaat di KP Pabaliwa beserta Ibu. Ni pertemuan Ketua Panitia beserta jajaran pelaksanaan kegiatan ibadah di Palua Komisi Remaja dan Pemuda Bazimal Kade. Ni pertemuan Ketua Komisi Pemuda beserta jajaran. Ni pertemuan Pepudra orang tua ma sira bapak ibu sinoru orang penayade terataranya masih ema Pepura Noma Pemuda dan Remaja sinoru orang bagi malkade mau baik tapi ku baju saya Yesus Kristus salam salam tapi nolong orang kata di sawagol gina sa siman tayo soda bagi mana inoto notola ide soda kesehatan selfie ide mo panay ta mo pagi mo magalasa baba baliwa tarugi da asyang notola tarugi sipao baba omo sododo bes do tinga baba dan opa ha sododo balangi soda ada beradalna baba malua ada kegiatan bagi malko ya gapo nama BPMJ Jemaat DKD Baliwa menyambut baik dan tentunya dano tambahas ya ba oleh merah BPMJ dan juga merah keluar majelis sudah ya wawasannya Komisi Remaja dan Pemuda Dana Lapalua Kebagian Padang ba Marisa ada. Nah tentunya dauna Bapak Malua ada ana no sebuah program si bagada ya satu program yang bagus kepada remaja dan pemuda. Ada beberapa mawal dana ya mungkin selama dana sana kita malu-malu mana ba lingkungan ada kegiatan. Jadi sesekali mendapat talui suasana baru. Ya, jadi mungkin si mana tahun lalu mau keluar kami, nah si mana tahun dah dan harapan dah ke depan tidak si mana dah. Ada baru dah ada sebuah sowa hasarado dan bawa keluarga remaja dan pemuda. Harapan mah ya gairah majelis jemaat na tetap sowa kompak ke dalam nomor peku ya enos kedoa mi baba malua somasi lobalani. Harapan mah pemuda dan remaja dah ya tetap dapat diperdaga bangumal menjauhi ibutei kenakalan penamalan remaja termasuk narkoba, judi, miras, ya apalagi
hadiah ke kenakalan remaja Tanebo sudah terpautu bagaimana lokolan. Ya apalagi yang minum bersekolah mengharap ke yang inau ya boi arewami bahwa ikuti kegiatan-kegiatan. Ini perlu ibadah minggu, ternyata di perlu ibadah setiap hari Jumat bahwa gereja. Ya mengharap sudah baronoma boi bagi maka di atuita. Borne ya moi dunia sebuah teknik barang-barang moi ketika dan ibadah dia gereja, lagi moi maika. Nah harapan mah bisi manedau. Ya, ini si manedau atau bagi maka dia, ini dari si manedau pada baronoma ketika so kegiatan-kegiatan di peluang apalagi di penade. Ini betul kita bahwa minggu lalu mau terbentuk beberapa panitia bapak pemuda dan remaja yang harapnya bekerja sama kami yang peluang hadiah kegiatan-kegiatan itu paudu bago masih lokolan. Ya akan mendukung pada kegiatan Ronoma ya dan harapan mainnya ni faluami boy jalan sendiri-sendiri. Ini ni falua ia sifau bahasa jadi boleh di mana sambutan mereka mah apa tadi nama faima di mana togel ama primo baita pepu ya oh salam. Terima kasih atas sambutan dari mewakili BPMJ. Dan sekarang kita lanjutkan yaitu ibadah oleh petugas. Kepada petugas kami persilakan memulaikan ibadah kita, dan sebelum itu mari kita menyenangkan hati kita, mari kita saat teduh selama 1 sampai 2 menit dimulai. Saat teduh selesai. Saudara-saudari pemuda yang terkasih dalam nama Kristus Yesus, oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa bertemu di tempat ini. Untuk itu, terimalah salam dalam kasih Kristus. Shalom. Shalom. Mari memberikan salam bagi teman-teman pemuda yang duduk di sebelah kita, kiri kanan, depan belakang, sambil berkata, kasih Kristus beserta kita, sambil memberikan salam. Pada hari ini, kita semua berkumpul untuk bersyukur atas kasih karunia yang dilimpahkan Tuhan kepada kita. Sebab Ia telah menolong dan memberikan kekuatan kepada kita. Sungguh besar anugerah yang telah kita terima. Untuk itu, mari kita memuji Dia dan bernyanyi oleh karena kemurahan Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembahkan Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita nyanyikan lagu
Jemaat undang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi. Amin. Jemaat silakan. Mari kita bernyanyi betapa hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, bebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia berjaya atas semua kekuatannya. Betapa hebat, betapa kuat kasihnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita nyanyikan salah satu lagu Sanora Delay di Danau. Saya ulang jemaat untuk bangkit berdiri. Kamu di mana? Mari kita membaca firman Tuhan secara responsorial atau bergantian, terkutip dari Mazmur pasal 108 ayat 2-6. Beginilah firman Tuhan. Hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu yang tara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, Dan setiamu sampai ke awan-awan. kita bersama-sama. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu
pengakuan dosa. Saudara-saudari, pemuda yang terkasih di dalam Kristus, dalam hidup kebersamaan, kita tidak luput dari berbagai kesalahan, baik dari ucapan, tindakan, dan pikiran kita terhadap sesama dan kepada Tuhan. Untuk itu, mari kita berdiri. Kita berdoa dalam hati 1-2 menit, memohon pengakuan dari Tuhan sambil diiringi lagu Sejauh Timur dari Barat, dinyanyikan setengah suara oleh Tokator. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, saudaraku, marilah kita segenap hati, jiwa pikir kita menyerahkan dosa kita di hadapan Tuhan, dijauhkan dari segala kejahatan, apalagi segala penyakit maupun dari kita semua. Untuk itu, saudaraku, sadarilah bahwa yang kita perbuat itu tidak sewajarnya seharusnya kita lakukan, karena duniawi yang penuh kebenaran. Dan untuk itu, saudaraku, mari mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mengaku segala dosa-dosa kita akan kesalahan. Kasihanilah kiranya kami dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami ya Tuhan. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Saudara-saudara pemuda, mari kita bersorak memuji Tuhan atas kasih dan pengampunan yang telah Dia anugerahkannya bagi kita. Kita mengangkat pujian dengan bernyanyi, Engkau baik, sangat baik. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagimu Yesus, memenangkan tanganmu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mengangkat tanganku, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Mari kita mengumpulkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi saat bersama berdoa.
Mari kita mempersembahkan puji-pujian. Sekarang vokal grup dari Komisi Pemuda. Aliran sungai
dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya ketetapan kasih-Mu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kasih-Mu yang sungguh luar biasa untuk kami hari ini. Ini kami anak-anak-Mu mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan membuka hati kami dan biarlah bekerja Roh Kudus untuk memampukan kami menerima karunia-karunia yang dari firman-Mu. Sehingga kami juga beroleh pertobatan dan lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Berkatilah kami Tuhan, dan biarlah kiranya firman-Mu menjadi penyemangat dalam hidup. Pasal 10. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35. Lukas pasal 10 ayat 30 sampai 35, beginilah firman Tuhan. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Demikianlah firman Tuhan. Terima salam kami. Salam. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, hidup ini di dunia ini kita harus bersosial. Hidup bersosial itu tidak terlepas dari kehidupan seorang Kristen. Kenapa demikian? Karena seseorang tidak bisa hidup sendiri. Orang tidak bisa hidup sendiri, maka dia harus hidup bersosial. Tapi biasanya yang dirugikan dalam hal-hal bersosial ini adalah kalangan rendah. Jadi yang merugikan adalah kalangan atas. Yang punya ilmu, dia akan membodoh-bodohi yang bodoh. Itu hidup bersosial. Yang pandai, dia akan membuat orang bodoh tidak bisa berbuat apa-apa. Yang kaya bisa saja menginjak-injak atau menganggap sepele dan tidak memiliki apa-apa. Itulah yang mau disampaikan pada hari ini, bahwa suatu saat seseorang itu butuh bantuan orang lain. Jadi dalam kehidupan bermasyarakat, apalagi sebagai warga gereja, suatu saat kita akan butuh yang namanya orang lain. Tapi apa yang terjadi melalui firman Tuhan hari ini, ada 4 orang aktor. Pertama yaitu orang yang telah dipukul. Jadi boleh kita berpikir dalam hati, orang ini melalui firman Tuhan sudah dijelaskan kenapa dia dipukul. Karena yang dia disampaikan di sini hanyalah dia dirampok. Seseorang dirampok
bisa karena seseorang itu kekurangan uang, dan bisa juga karena dendam. Berarti ada dua hal yang bisa terjadi. Seseorang bisa dipukul oleh orang lain karena ulahnya sendiri, dan seseorang juga dipukul oleh orang lain karena dia tidak tahu apa-apa. Tapi orang lain memang mau merangkul dia dan memukul. Jadi di sini ada dua sisi yang berbeda. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, pasti ada salah satu orang yang menolong. Karena musibah itu bukan karena kita. Tapi ketika karena musibah itu ada dari kita, maka orang lain pun pasti ada yang menolong. Hanya saja kita terlanjur kena yang namanya beban dari reaksi orang lain atas sikap yang tidak baik dari kita. Ya dari kusen yang masih sinanya juga bagai kita bahwa awalnya ada bagai sobat kulitana tulamana di guru kita adalah senang ikan ini. Bahwa pemugadaan luar biasa di sini waktu DPRD ani waktu anggota DPRD begini pagedanya nano aipa acara retreat ate aktivitas bergerak. Tapi pada dasarnya niasi levau kenamonia itu karena tidak bisa bergaul, tidak bisa menunjukkan siapa diri. Maka sangat disayangkan sebagai seorang pemuda Kristen, ketika dia tidak bisa bergaul dengan orang lain, maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Melalui firman Tuhan hari ini kita mau diajar bahwa suatu saat kita ini ada susahnya, maka orang lain pasti menolong. Melalui perikop tadi, seorang yang telah dipukul oleh penyamuk, oleh perampok. Ada beberapa tokoh yang lewat, 3 orang. Pertama imam. Napakno badai ya dai lau ina fatita. No sotomiha, no mesoko, no larabu, atau faamate mai futan terfatita. Badan ifanuannya badan mege ilewati arem lihat yang mamai kita. Kenapa hal itu bisa terjadi? Menurut hukum orang Yahudi, bahwa seorang imam itu tidak boleh memegang orang yang terluka, apalagi yang dipukul, maka dia najis, tidak bisa untuk melayani. Ada ba imam daal ilewati mana berakal dia naik. Bau kronologi Israeli mentahirkan itu membutuhkan biaya besar. Harus terkaba nunggu bau ngawawe kulidau. Azal luar. Dua rugi dua kali kekul. Daripada terancam pelayanannya mau pulang. Adanya imam daal lewat mana. Kedua ada aktor baru yang lewat yaitu Lewi. Dari 12 suku Israel ada satu suku yang dikhususkan Tuhan untuk melayani Tuhan di rumah ibadah, yaitu suku Lewi. Termasuk pemuda maupun suku Lewi. Orang-orang yang kerjanya memuji Tuhan. Orang-orang yang mau bekerja di ladang. Tapi ada zalua lewat kira. Leo masih tidak terganggu dengan kenyamanannya. Ada batola alua daun yang memang sesuatu bahwa dunia keris. Ada banyak orang yang mengaku saya pelayan Tuhan, tapi tidak mencerminkan sikap orang
tidak. Oh, saya pemuda Kristen, saya tentara Kristus. Begitu kesasan namanya liwas, begitu marasa namanya liwas, begitu aku bawa Buddha dan namanya ibadah naik penguayani. Mudah-mudahan pemuda Kristen lagi di seperti yang pada eduannya ketika isu kecil menjadi pembahasan dan kembali ahli di bidang pembahasan isu global. Tidak memang ngeri. Ada danya bang di pasar-pasar ada juga beberapa pemuda atau pakar ahli di bidang itu. La bahas namura, la bahas daa, la bahas sohu bersiawa dia benar. Jadi kacau. Ada ketika ketemu kita si mana dah, harus kabar si mana Levi nomegi. Orang Levi pelayan Tuhan. Dengan ada orang adalah terbaru misal yang agak umur Levi. Ada pada patino-tino ba umur Levi irang. Itu memang gerak-gerak bermiois mio kerana balangi lebih dah ni balazo ife bukan kita lain. Ada tetap perkenal ke Irawan ke le. Orang lebih dah sangat dihargai di dalam tapi ternyata nyarap kalau walangi no kabur bawa orang teroleh. Nyarap kalau walangi beroleh bila tunjukkan sebagai umat Allah, pelayan Allah. Dapat menyusun misalnya ada yang menilo walangi, amuat tengah amuat yang menilo walangi. Ada pemuda-pemudi Kristen kita termasuk tergolong yang dilindungi oleh Allah. Tapi kadang-kadang kita tidak mau melindungi orang lain, malah menjebloskan orang lain ke dalam hal-hal yang tidak baik. Hari ini kita diingatkan sebagaimana tema hari ini aku dan sesama. Firman Tuhan diajarkan sesuai dengan tokoh terakhir, yaitu orang Samaria. Orang Samaria kebetulan lewat Raja di Paluania Ipazawa Dino Garam. Jadi luar biasa. Ada tindakannya Tazara-Zara. Pertama ibasu luka. Panofu adamat coba masuk kepada pemuda. Mengharap ke sebuah jawaban. Nah, soba kalau nabo dah so zalau so besok apa kami bersikap zokonia, habis kira-kira, habisnya lah bersikap, berarti itu adalah Samaria yang baik hati. Memang diharap kita si mana tahu, dah ni paluang Samaria dah. Ewania dibasuh luka. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Apakah kalau kita perlu beranggur ada mahal? Apalagi nasab pemuda nama rumah itu, oh ilau ke arah minuman. Apakah segampang itu terjual ke minyak ini mahal? Untuk membasuh luka. Tapi niat Samaria Falua. Pada fuda pada ada tola di Falua mas. Baru bagayo tola. Kita selerania untuk menyembuhkan orang lain. Tapi atunya dan gue sepakat kami tidak. Biasanya niat sino merasa upara saya dalam hal mengkonsumsi, maka
bisa dia untuk membuat secara tiba-tiba. Tapi Nia Samariana Iqbaluang dan pengakuan pemuda kedamal keluar sekolah. Iwa zibadae inaik ke yayawa keledai. Kendaraan termewah keledai seadau. Jadi keledai ada paling mewah. Berlemoto melodai lefatu. Jadi paling mewah ada keledai. Apakah rela tadi nata sejajar keadaan putih kendaraan mewah ada mobil. Nah so mobil ka palu kaitannya basinya lala apa itu ada karela kita berkau maupun. Tolong dijawab apa? Nah rumah pemuda badai ada mengidewa ni apa motomi nasonya desok basinya lala. ABE. Biasanya dan rumah marinasi lagi mo. Ada poro hana de kuwa. Di moto. Labe ka kumoto tanya soayang di mana yawan niya sinuman. Jadi biasanya dan rumah kami oleh sesuatu tapi ketika kami miliki mobil letabe yawa apalagi letabe nakasasal. Ada borok kecil. Tidak kendaraan termahal sadar gali di anisi Yesus minumannya banyak sekali. Nia Samaria Beniam. Dan seharusnya imam dan Lewi tak zaman wadau. Tapi le Iqbalua tentu ada niwanya masalah dunia dan Iqbalua kawan daam ibadah Maria pada itu hebat penginapan dan balasoi karena belum ada kurang ibarazom nyata dengan tuannya nagapinya apakah tolas kaki bapak ibu dan pemuda mama modal keyakin jadi pernah kasih tuannya tentang khutbah hari Jumat pemuda tolas asal malam itu sudah dari ramad tua diurus dan tolas lagi dengan mati dengan orang tapi naunu alame sabi karoko berdepan mana di sebaliknya naunu alame atau mimpi keduanya mamai di sekolah karoko berdepan tapi naunu berbau kamar kerana berbagi sabar kawan belum pasal itu luar tapi orang Samaria tulus betul. Bahkan sok terakhir di valuanya ihan lebihnya 2 dinar dan tidak masuk oh. Pada masa terjadi hal ini, pekerjaan orang waktu itu digaji 1 hari 1 dinar. Kata perkiraan mau ke tahu gaji 20.000 mau ke berarti KBE 20.000 bagi sekolah. Naso soale wayadae apa ya ke haleluya kuli bangunan kuli buat pelabuhan soale waya 2 hari dan segampang itu dibandingkan sangat besar. Pertanyaan maksud sedang mana batulah kandung sama dia. Jadi perlu terjawab yaitu macam Gelara kembali ke dewasa kembali ke orang tua maka daemnya adalah balani sudah telah. Pertanyaan yang harus kita jawab kenapa orang Samaria ini mampu melakukan hal yang sama. Pertama, seseorang yang sudah beriman hanya itu yang mampu melakukan. Semua ada rumah di Nubalani berdua terbaik kepada oleh pertimbangan oleh hari. Kedua, yakin
dan pernah merasakan bahwa setiap pertolongan yang kita kasih kepada orang lain pasti ada balasan yang lebih luar biasa. Nah, lemu rasoi dadao teba ita faluada. Ada tema yang sangat luar biasa, maksud aku dan sesama. Ada ni foto sistem bersama, ada yang muncul di foto persahabatan. Nah, so persahabatan bagi keluar remaja pemuda, maka ofeta mati ni ada leparu. Tapi ketika ia merasa ita salwa kodar, salwa maniago, salwa kodar, maka dia siap firman Tuhan. Yang mau saya sampaikan hari ini adalah pemuda. Masing-masing saling merasakan karena Yesus lebih utama, lebih duluan mengasihi kita. Marilah kita mengasihi juga sesama kita, maka yakinlah masa depan kita akan bahagia. Bapak Ibu juga yang sudah merasakan kasih karunia Tuhan, marilah kita mencoba memberi yang terbaik untuk orang lain. Maka percayalah, sama seperti orang Samaria ini mengharapkan lebih dari Tuhan bahwa dia akan mengasihi. Terima kasih atas firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajarkan kami melalui jalan hidup bekerja. Kita berserah di dalam tangan Tuhan. Kami memampukan untuk merasakan seluruh. Terima kasih Bapa dalam nama Tuhan. Amin. Kita sambut dengan bagaikan bencana. Bagaikan bencana siap dibentuk, demikian hidupku kita akan dengan mengungkapkan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu, bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai dengan